Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang memang sangat penting, yaitu polo atau swangi dalam pandangan Katolik. Sebuah pertanyaan terlontar dari Ibu Aurelia Goja pada Sabtu yang lalu. Kenapa ada polo atau swangi? Tanya perempuan asal Bejawa, Flores ini. Ini di dalam komentar muncul ada yang sekedar bersorak, tapi ada juga yang serius menjawab. Pertanyaan percaya tidak percaya, tapi itu memang ada. Komentar Kori Foju Goda. Tuhan menciptakan yang baik dan jahat, tulis Jacinta Ita Maria. Yang lain berkomentar, karena belum ada atau yang percaya dokter dan permedis, jadi semua penyakit dianggap sebagai perbuatan kekuatan gelap atau jahat. Dalam istilah Bejawa disebut polo. Diskusi ringan tersebut mengantar pada pengalaman di kampung-kampung dan pedesaan di Flores dan beberapa pulau-pulau lainnya. Di Flores terutama di Ngada dan ini dikenal istilah polo, selain juga disebut swangi. Masyarakat Maluku dan Papua juga mengenal istilah swangi, memangsa manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, swangi berarti burung hantu, juga mengacu kepada roh jahat yang dipercaya selalu mengembara untuk mangsa manusia. Sementara Wikipedia Indonesia mencatat bahwa swangi merupakan sejenis ilmu hitam dan juga menjadi sebutan bagi dukun atau orang yang menekuni ilmu hitam tersebut. Ilmu hitam itu biasa digunakan untuk membunuh manusia, membunuh musuh atau orang yang tak disukai. Itulah yang membuat banyak orang takut pada swangi atau polo. Konon, swangi biasa melakukan aksinya pada malam hari. Ia nampak seperti bola api yang melayang-layang di atas rumah sang korban. Dalam melakukan aksi pembunuhan, swangi menggunakan mantra yang mengubah dirinya menjadi bayangan ke rumah korban. Setelah itu, dalam beberapa hari, kondisi korban akan sakit secara tidak wajar dan tidak mampu dideteksi oleh ilmu medis. Jiwa yang jahat. Meski telah berkurang pengaruhnya oleh kemajuan dunia kedokteran dan pandangan yang lebih rasional dan sekuler, pengalaman dan keyakinan tentang adanya polo atau swangi masih hidup di beberapa daerah. Keyakinan akan adanya swangi atau polo dengan beragam manifestasinya ada juga dalam keyakinan tradisional masyarakat Ngada, Flores, RT. Menurut analisis antropologi metafisik dari tradisi lokal, demikian Dr. Yohanes Vianney Watu, manusia terdiri dari unsur roh, jiwa, dan tubuh. Dalam tradisi Bejawa, weki itu artinya weki itu terdiri dari waka, jiwa yang baik positif, dan vera, jiwa yang negatif. Polo adalah manusia yang dominan memiliki vera. Materialisme dari vera itulah yang disebut polo, yang pada momen tertentu ditampakkan dalam fenomena mata polo yang berwarna merah, kebiruan, dan menetes keluar dari meto, cakra dasar dari tubuh manusia. Biasanya terjadi di wilayah pekuburan. Jelas dosen Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang ini. Pakar dan peneliti budaya Ngada ini menyebut dua mekanisme seorang menjadi polo gero atau polo bapu. Pertama, polo ginekologis atau polo yang berasal dari keturunan polo. Yang kedua, polo yang berasal dari keterlibatan makan poro CE dari kelompok polo, baik secara sadar maupun tidak sadar akibat adanya ikatan tali perkawinan dan ikatan tali persahabatan. Polo bisa bertransmigrasi menjadi makhluk infrahuman seperti ular, kucing, musang, dan beberapa jenis burung seperti burung po, juga burung iki tambahnya. Penyakit mematikan.
Paulo Atsuangi dianggap sebagai pribadi yang mendapat menjadi penyebab penyakit tertentu dan bisa mendatangkan kematian tubuh. Tubuh yang jadi korban kejahatan ada mereka itu dengan cara misterius dapat bertransfigurasi menjadi seekor hewan seperti kerbau, yang kemudian kelompok Paulo ini membunuhnya, memotong dagingnya dan dibagi-bagi untuk jadi bahan santapan dalam bentuk daging, kata Vianney, sembari menambahkan bahwa jenis daging ini disebut poroje atau porongata. Dari sisi energi, menurut Vianney, Paulo memancarkan energi negatif dan melaluinya dapat melukai lapisan bioenergi manusia yang dalam tradisi Jawa disebut tekasaro. Lokasi tekasaro yang menggoyahkan lapisan energi itu pada umumnya di wilayah ulu, cakra mahkota dan ubun-ubun, buku mata pada dahi hingga kedua alis mata, cakra ajina, tenguk leher dan pangkal kepala bagian belakang, cakra wisuda. Juga di ngalu ate, tanjung ulu hati, dan kemokele, wilayah di bawah ketiak yang merusak cakra jantung dan cakra solar urainya. Lalu, bagaimana cara melawan energi negatif tersebut? Bertolak dari kenyataan bahwa energi negatif mereka yang bersifat panas maka harus dijinakkan dengan energi yang dingin. Tumbuhan yang berenergi dingin seperti damar, marungge, dan semua jenis tumbuhan seperti lidah buaya, mertua, paku-pakuan, dan banyak jenis tumbuhan lainnya dapat menjadi penangkal yang efektif. Kekuatan energi itu dapat disingkirkan dengan tuturan kitab suci dan peta delta yang performatif, ujar urainya. Agen iblis. Lalu bagaimana fenomena Paulo Atsuangi dilihat dalam perspektif Kristiani? Masih menurut Dr. Vianney, menurut tinjauan antropologi metafisik kitab suci, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Hal itu bisa dilihat dalam surat Paulus kepada umat di Tesalonika. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bertolak dari antropologi metafisika biblis tersebut, Vianney menjelaskan bahwa Paulo merupakan agen roh jahat atau iblis yang bekerja melalui melalui materialisasi kejiwaan yang jahat atau negatif. Kejiwaan atau psike yang jahat terdiri dari pikiran negatif, perasaan negatif, dan kehendak negatif, katanya. Tentang agen iblis bisa dilihat dalam teks Injil Yohanes 8 ayat 14. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Katekismus Gereja Katolik nomor 2017 juga menegaskan bahwa meji atau sihir, mungkin termasuk Paulo Atsuangi, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Semua praktik meji dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayani dan supaya mendapatkan suatu kekuatan di atas orang lain, bagaimanapun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain, atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat. Oke, sekian dan terima kasih.